Angelina Sondak sudah bebas dan kini tengah berbahagia berkumpul dengan anak dan orang tuanya. Kebahagiaan juga dirasakan Lucky Sondak, sang ayah selama 10 tahun. Angelina Sondak di penjara selalu mensupportnya. Bersama sang istri, Lucky Sondak menyambut kebebasan Angelina Sondak di apartemen Beleza, Jakarta, milik keluarganya pada Kamis 3 Maret 2022. Profesor Lucky Sondak pun membagikan video momen kumpul keluarga tersebut. Angie di video sedang menyanyi karaoke bersama keluarga. Lagu yang dinyanyikan berbahasa Jawa diiringi alat musik organ. Tawa pun nampak menghias wajahnya sembari tertawa. Angie ikut bergoyang. Setelah bebas, Angelina Sondak tak akan kembali ke dunia politik yang membesarkan namanya itu. Tak akan balik ke politik. Tidak berpolitik praktis lagi, kata Lucky kepada tribunmanado.co.id pada Kamis petang. Dilansir dari surya.co.id, katanya setelah bebas, putrinya sudah punya rencana. Ada yang akan dilakukan setelah ini tapi nanti sajalah. Pasti bukan politik praktis, kata mantan rektor Universitas Samratulangi Manado ini. Selain itu, kata Lucky, Angie akan fokus mengurus keluarga, terutama putra sematawayangnya dari perkawinannya dengan mendiang Aji Masaid, Keanu, serta 2 anak dari perkawinan Aji sebelumnya. Di balik kebahagiaannya saat ini, Lucky Sondak ternyata merasakan dicerca dan dicemooh bertahun-tahun karena perbuatan Angelina Sondak. Hal itu diungkapkan Lucky Sondak dalam video yang diunggah di channel YouTube Kema Entertainment. Cemoohan pertama datang ketika Angie tersangkut kasus korupsi Wisma Atlet. Saat itu, banyak teman-temannya sesama akademisi di Manado yang mencemoohnya karena dianggap gagal mendidik anaknya sendiri. Loh, gimana sih katanya akademisi hebat? Katanya guru, pendidik, katanya rektor, katanya dekan. Anda meluluskan banyak orang lain mampu Anda didik. Tapi kok anak kamu gagal, ujar Lucky menirukan cemoohan yang diterimanya. Diakui Lucky, selama ini banyak orang yang meminta nasihat dan berkonsultasi kepada dia, termasuk sang kakak yang akhirnya terpilih menjadi gubernur Sulawesi Utara. Diakui Lucky, dia sebenarnya juga kecewa dengan Angie yang tidak menggubris nasihat-nasihat politiknya. Saya nasihati, Angie, be careful masuk politik. Itu bukan hanya seperti domba di tengah serigala, tapi domba di tengah-tengah serigala berbulu domba. Dalam tahun pertama belum, kemudian akhirnya dia menghadapi petaka karena kasus hambalang Wisma Atlet. Benar kan? Papa bilang, iya Pak, katanya ungkap Lucky. Tak cuma itu saja cemoohan yang diterima Lucky. Cemoohan yang tak kalah banyak juga diterimanya ketika Angie memutuskan untuk menjadi mualaf. Saya dicemooh terutama oleh saudara-saudara saya. Papa saya pendeta dan saya memimpin gereja 15 tahun serta menjadi tokoh tinggi. Wajar kalau mereka marah ke saya, termasuk saudara-saudara saya, ucap Lucky. Bahkan banyak saudara yang meminta dia untuk mengucilkan Angie dan tidak menganggapnya saudara. Gak usah dia, Manado, dia udah permalukan nama keluarga besar saya, ujar Lucky, menirukan reaksi keluarganya saat itu. Kondisi ini juga diakui Lucky membuatnya sangat kecewa. Kekecewaan ini membuat saya berpikir, apakah saya harus mengucilkan Angie atau gimana, katanya. Bahkan ada satu momen yang membuatnya berontak kepada Tuhan. Tuhan kok tidak fair? Saya kan banyak membantu gereja, membantu mahasiswa di sarjana. Saya banyak berkorban untuk pelayanan-pelayanan. Kenapa harus mengalami musibah-musibah ini? Kenapa suaminya Angie meninggal? Kakak Angie meninggal? Kenapa dia jadi mualaf? Ungkap Lucky. Dari situlah akhirnya Lucky menemukan jawaban bahwa semua cobaan itu adalah sebagai pengingat agar dia tidak angkuh, tidak arogan. Karena sesungguhnya dia mendapatkan semuanya. Akhirnya dia datang ke saudara-saudaranya untuk menjelaskan perlunya kasih di antara mereka. Tidak ada yang bisa memisahkan kita terhadap kasih anak kita. Apapun yang terjadi pada dia adalah anak saya yang saya cintai, katanya. Atas kontemplasi ini, dia akhirnya ikhlas dan pasrah. Yang saya lakukan hanya bisa memohon, gak perlu penuhi apa yang ada minta. Tapi mintalah apa yang harus saya lakukan buat Angie, katanya. Saling menghormati, saling menghargai, itu ajaran kasih.
Tidaklah boleh kita membeda-bedakan orang kita saling mengasihi. Orang lain yang berbeda agama saja kita kasihi, apalagi Angie, katanya. Setelah bisa menerima itu, lalu Lucky mengirimi Angie sebuah lagu. Hal itu pun disambut bahagia Keanu Masaid, putra semata wayang Angie. Senang deh Opa, udah baik-baikan sama Mami. Thank you ya Opa, sudah baik-baikan sama Mami, kata Keanu seperti ditirukan oleh Lucky Sondak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.